Kalau ada wazannya fa'lala, sementara yang masjid apakah ada wazannya? Ada. Wazannya apa? Wazannya nanti. Belum, nanti insya Allah akan ada pelajarannya. Semuanya ada timbangannya. Sehingga kenapa kalau dibaca adhaba, nasoro, aksana, tadakroja, istaghfaro, kenapa tidak dibaca ahasana, nasiro gitu ya? Ada timbangannya. Semuanya ada timbangannya. Apa timbangannya? Nanti. Ada lagi? Apa masih kata? Jadi fi'il asalasi sama rubai masuk ke mujarad. Fi'il maksudnya gimana? Itu fi'ilnya apa? Fi'il mujarad berarti meliputi fi'il sulasi sama fi'il. Ya, fi'il mujarad artinya fi'il yang huruf asli itu baik sulasi baik rubai. Jadi nanti ada sulasi mujarad, rubai, mujarad. Fi'il masih juga sama. Ada sulasi mazid, ada rubai mazid. Sulasi mazid artinya fi'il sulasi yang ditambah hurufnya. Berarti aslinya berapa? 3. Rubai mazid berarti aslinya 4 ditambah. Contohnya adhaba ini namanya sulasi mazid. Kenapa dikatakan sulasi? Kita bicara sulasi itu huruf asli. Ya, ingat bukan. Kalau ini hurufnya berapa? 1, 2, 3, 4. Tapi bukan fi'il rubai. Tetap namanya fi'il sulasi, tapi sulasi mazid. Kenapa dikatakan sulasi? Karena huruf aslinya 3. Dhahaba. Kenapa dikatakan mazid? Karena ada tambahan 1. Maka namanya sulasi mazid 1. Ya. Demikian juga nasara, ini namanya sulasi mazid. Kenapa nasara ini sulasi pada hurufnya kan 4? 1, 2, 3, 4. Kenapa tidak dinamakan rubai? Karena huruf aslinya nun, shad dan ra ada 3. Maka namanya fi'il sulasi. Kenapa dikatakan mazid? Karena ketambahan 1 huruf itu alif. Maka namanya sulasi mazid. Sulasi mazid 1. Ahsana, sulasi atau rubai? Sulasi atau rubai? Sulasi. Tapi katanya mirip fa'lala, ahsana. Iya. Tapi ini fi'il sulasi. Kenapa? Karena ada 1 huruf tambahan. Itu hamzah di sini bukan huruf asli. Aslinya apa? 3 huruf. Hasuna, aksinu di sulasinya. Aksana sulasi mazid. Tanda roja ini fi'il rubai mazid. Kalau rubai mazid karena asalnya roja 4 huruf, maka namanya fi'il rubai. Dikatakan mazid karena ketambahan 1 huruf itu huruf ta. Berarti namanya rubai mazid. Rubai mazid 1 berarti 4, rubai 4 mazid tambah 1. Berarti berapa hurufnya? 5. Ya. Istaghfara ini namanya sulasi mazid. Kenapa sulasi mazid? Karena aslinya asalnya ghafara, mengampuni. Istaghfara meminta ampun. Ya. Ghafara artinya memberi ampun, hurufnya 3. Ini sulasi. Nah, sekarang istaghfara hurufnya 6. Ini sulasi mazid. Mazid berapa? 3. Hamzah, sifta semuanya huruf tambah. Ya, aslinya roin pak ro. Maka kita katakan ini sulasi mazid, sulasi mazid, sulasi mazid, rubai mazid, sulasi mazid. Ini sulasi mujarrad, sulasi mujarrad, sulasi mujarrad, rubai mujarrad, sulasi mujarrad. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Ya, satu-satu. Kemarin pada pembahasan isolasi rubai. Kemarin pada pembahasan penjelasan isolasi rubai dan tadi jarod dan mazid menggunakan kata dua makanan. Tapi ketika menggunakan kata mazid makanya tambah tak. Ya, kok ada makanan. Kalau makanan itu urusannya ilmu nahu. Ya, ilmu saraf belum bisa jawab nanti saja. Karena dalam bahasa Arab itu kata itu ada perempuan, ada laki-laki. Kenapa ini kana? Karena itu bentuk laki-laki. Kenapa kana? Bentuk perempuan. Ya, itu urusannya ilmu nahu. Ya.
Pertanyaan yang bagus ya. Kenapa di sini hasuna? Tadi katanya sulasi kan fa'ala. Kenapa enggak hasanah ya? Kenapa enggak hasanah? Ya. Nanti perlu diketahui, tidak semua fi'il sulasi itu timbangannya fa'ala. Ada yang fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dan ada yang keempat kata saya ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yang penting depan belakangnya itu fathah, tengahnya kadang fathah, kadang dhamma, kadang kasrah. Berarti berapa? Fa'ala, fa'ula, fa'ila. Fa dan lamnya semuanya fathah. Ainnya yang kadang fathah, kadang dhamma, kadang kasrah. Tapi itu nanti ya. Nanti ada pembahasannya. Nah, kebetulan ini ya ain ininya pakai dhamma. Makanya bukan kasar tapi asuna ya. Asuna. Pelan-pelan. Ada lagi? Ya, sekarang. Itu kan yang nasoro yang belum ada kata kan artinya kan telah menolong. Kemudian ketika ditambah alif dan nasoro itu menjadi saling menolong. Apakah tambahan itu menambah arti? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi ada sebuah kaidah umum dalam bahasa Arab. Mana dulu ya? Ada dulu ya. Merah. Nanti ada kaidah. Hanya merah Sat. Nanti terlalu berani. Ya seperti ini. Ziyadatu datu harfin. Ziyadatu makna. Ada ungkapan seperti ini. Ziyadatu harfin, ziyadatu makna. Ziyadatu makna. Ziyadatu harfin, ziyadatu makna. Artinya apa? Ya, tambahan huruf. Tambahan huruf itu memberikan faedah tambahan makna. Ini cara menambah makna dalam bahasa Arab itu dengan tambahan huruf-huruf tadi saat umumnya. Kalau dalam bahasa kita kan menambah makna dengan ditambah kata seperti ya misalkan menolong, saling menolong, meminta tolong, ditambah saling, ditambah meminta tolong sama menolong sama. Bedakan Muhammad menolong temannya, berarti dia memberikan pertolongan. Muhammad meminta tolong pada temannya. Siapa yang bertolongan? Muhammad yang minta. Ya, Muhammad dan temannya saling menolong. Ya. Menolongnya sama, cuma ditambah meminta, ditambah saling. Itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Ya. Kalau bahasa Arab untuk menunjukkan makna saling biasanya pakai tambahan alif. Ya. Lebih lengkapnya pakai ta dan alif. Ya. Seperti nasoro itu artinya menolong. Kalau tolong menolong, tanasoro artinya tolong menolong. Bukan nasoro. Bukan saling menolong itu atau tolong menolong. Nasoro, tanasoro, ya. Tapi cukup tanasoro ditambah ta dan alif. Ya. Contohnya dhahaba artinya pergi atau hilang. Dhahaba artinya pergi atau hilang. Ketika ditambah hamzah ini menjadi artinya menghilangkan. Ya, menghilangkan. Sama ada hilang dengan menghilangkan? Sama. Beda ya. Artinya ada tambahan makna. Contoh lagi hasunah artinya baik, bagus atau baik. Ditambah hamzah ahsana artinya berbuat baik. Beda, ada tambahan makna berdua. Contoh lagi dahroja, apa makna dahrojanya? Menggelincirkan, atau menjatuhkan ya. Kalau tadah roja artinya menjadi tergelincir. Contoh lagi ghafara artinya mengampuni. Ghafarallahu dzunubahu, Allah telah mengampuni dosanya. Kalau istighfara
artinya meminta ampun. Istaghfara Muhammadun Rabbahu, Muhammad meminta ampun kepada Tuhan. Jadi tambahan hamzah sidata ada arti meminta. Kayak pusing sekali sahabat. Itu nanti, ya itu nanti kita akan belajar makna-makna pada tambahan huruf. Yang jelas jangan ketahui kaidahnya ziyadatu harfin ziyadatu makna. Tambahan huruf itu menambah makna. Itu dalam bahasa. Makanya dalam bahasa Arab panjang pendek itu punya pengaruh, ya. Panjang pendek itu bisa berpengaruh. Seperti tadi nasaro dengan nasaro artinya lain. Artinya sudah beda. Qatala, ya. Qatala misalkan artinya membunuh. Ya, qatala artinya membunuh. Qatala. Kalau ditambah alif menjadi qatala. Ya, ini artinya bukan lagi membunuh. Ya, bukan lagi membunuh. Qatala itu artinya berusaha untuk saling membunuh. Artinya di sini ada usaha perlawanan memerangi. Ya. Qatala artinya berusaha untuk membunuh, tapi belum tentu dia membunuh. Tapi kalau qatala berarti membunuh. Ya. Kalau qatala Muhammadun shadiqahu, qatala pakai pendek. Qatala Muhammadun shadiqahu, Muhammad telah membunuh temannya. Temannya sekarang hidup mati. Ya, saya contohnya dari dalam kalimat. Ya, misalkan ada kalimat seperti misalkan apa sih ya? Misalkan ini qatala pakai pendek ya. Qatala Muhammadun shadiqahu. Jangan shadiqah. Aduh ya. Kalau seperti dulu. Aduh musuhnya. Ini nanti artinya beda dengan qatala Muhammadun aduh. Bedanya hanya di apa ini? Yang satu qatala, yang satu qatala. Artinya sama apa beda? Beda. Kalau yang pertama musuh, adu musuh. Ini musuhnya sudah meninggal. Muhammad telah membunuh musuhnya. Berarti musuhnya masih hidup atau meninggal? Sudah meninggal, sudah dibunuh sama Muhammad. Tapi kalau ini musuhnya belum meninggal. Ya. Kenapa? Karena qatala artinya berusaha memerangi, berusaha untuk membunuh. Belum tentu musuhnya mati. Mungkin Muhammad yang terbunuh. Ya. Tapi Muhammad telah berusaha memerangi, berusaha untuk membunuh musuhnya. Tapi musuhnya terbunuh tidak? Belum tentu. Bisa musuhnya terbunuh, bisa dia yang terbunuh. Ya. Karena qatala dengan qatala berbeda. Qatala artinya membunuh, qatala berusaha untuk membunuh. Beda. Ya. Ada nanti kalau baca Quran panjang pendek, salah itu bisa artinya beda. Itu yang sudah berbahasa Arab nanti. Ya. Kadang arti belum tahu. Seperti kalau saya lupa ada hadisnya kalau tidak salah, kalau ada orang lewat di depan, qatil, ya. Nabi tidak mengatakan ukul, tapi qatil. Karena ada yang terjemahkan dulu, itu salah ya. Ada orang lewat di depan, maka qatil, bukan artinya dulu lah, salah lah. Qatil dengan kalau qatala perintahnya ukul dulu lah. Tapi kalau qatala qatil. Qatil artinya bukan bunuhlah, perangilah artinya cegahlah. Kalau bahasa Arab, ini habis dipukul ke orang lewat atau ditangkap ya. Jadi beda antara qatala dengan qatala. Walaupun asalnya dari satu kata. Kenapa? Karena ziyadatu harfin ziyadatu makna. Tambahan huruf ada memberikan tambahan makna. Ada yang mau bertanya lagi? Mudah-mudahan yang tidak bertanyakan sudah paham ya. Bukan karena bingung. Dari ibu tua ada yang mau ditanyakan, silakan.
Boleh saya boleh tambah lagi materinya biar cepat ya. Perlu tambah lagi apa sudah? Pelan-pelan aja yang penting paham, Ustaz. Pelan-pelan yang penting paham. Iya, gitu, Ustaz. Kalau lama jangan kalah kan. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Iya, silakan. Kalau Nasoro ziyadah masjidnya Ansoro bisa ada? Ya, apakah Nasoro bisa nanti tambahannya Ansoro atau Nasoro itu nanti kita belum banyak belajar. Kita baru kenalan doang ya. Nanti tambah-tambah seperti nanti. Gak apa-apa, pertanyaan gak apa-apa, tapi nanti jawabannya belum tentu sekarang. Insya Allah ada waktunya. Bagaimana cara menambah ya? Yang ingin bicara wazan-wazannya seperti apa, maknanya seperti apa, insya Allah ada pembahasan ya. Ini masih panjang, itu nanti pembahasannya ada di, kalau antum lihat itu ada di halaman 6. Ya, aku bisa perkirakan kira-kira pertemuan berapa halaman. Ini pertemuan keempat baru halaman 2 bagian atas. Ya nanti salah. Ya kalau tidak ada saya mau tambahkan sedikit kan, saya tambah sedikit biar ada tambahan. Ya. Dan ya saya tambahkan satu kotak lagi mana tidak as-sahihu wal mu'tal ya as-sahihu wal mu'tal. Sudah. Ya silakan dilihat kembali untuk bukunya. Saya akan bacakan seperti tadi. Ya, dan silakan kita siapkan. As-sahihu wal mu'tal. Gak usah ditulis saja, gak usah diikuti. As-sahihu wal mu'tallu. Silakan antum pasang mana kehidupan sendiri, mana tidak ya. Yanqasimul fi'lu. Yanqasimul fi'lu itu semuanya sama bacanya, yanqasimul fi'lu. Bi'tibari quwwati ahrufihi wa dha'fihi ila ismaini sahihin wa mu'tallin. Mu'tallin ada tasdid yang kesetar. Yanqasimul fi'lu bi'tibari quwwati ahrufihi wa dha'fihi ila ismaini. Sahihin wa mu'tallin. Apa itu mungkin salah hadis kata penting. Kalau secara kaidah yang tepat itu bukan wadha'ihi, yang benar mungkin wadha'iha. Itu salah, harusnya harus bandingnya. Kenapa? Ya, hanya lebih cepat. Kuwati apa tadi? Kuwati ahrufihi wa dha'fiha. Dha'fiha. Padahal kembali kepada aku untuk bekerja maka pakainya bukan dha'fi. Tambahkan ada ya, bodoh pihak. Tambahkan hadis setelah. Saya ulang lagi ya. Yanqasimul fi'lu bi'tibari quwwati ahrufihi wa dha'fiha ila qismaini sahihin wa mu'tallin. As-sahihu huwa ma kana
huwa makanat hurufuhul asliyatu sahihatan. Huwa makanat hurufuhul asliyatu sahihatan. Mithlu dhahaba wa syariba wa karuma. Dhahaba wa syariba wa karuma. Al-mu'tallu huwa makana, berarti ada tanya. Huwa makana ahadu hurufihil asliyati, ahadu hurufihil asliyati harfa illatin, harfa illatin, harfa illatin wa hiya thalathatu al-alifu wal wawu wal ya'u. Al-alifu wal wawu wal ya'u. Mithlu wa'ada wa khofa, khofa wa masya. Sudah? Saya baca sekali lagi, silakan disimak yang ketiga. As-sahihu wal mu'tallu yanqasimul fi'lu bi'tibari quwwati ahrufihi wa dha'fiha ila qismaini sahihin wa mu'tallin. As-sahihu huwa ma kanat hurufuhul asliyatu sahihatan. Mithlu dhahaba wa syariba wa karuma. Al-mu'tallu huwa ma kana ahadu ahrufil asliyati harfa illatin wa hiya thalathatun al-alifu wal wawu wal ya'u. Mithlu wa'ada wa khafa wa masya. Sudah? Ya, sekarang artinya. As-sahihu wal mu'tallu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Ini istilah lain. Ini banyak istilah ya. Ada fi'il sulasi, fi'il rubai, fi'il mujarrad, fi'il mazid. Satu lagi fi'il sahih, fi'il mu'tal. Sahih itu kalau diartikan sehat. Sahih artinya sehat. Mu'tal sakit. Mu'tal artinya sakit. Fi'il yang sehat dan fi'il yang sakit. Dari manusia. Fi'il ada yang sehat, ada yang sakit. Yang qasimul fi'lu fi'il terbagi bi'tibari ditinjau dari kuwati ahrufihi wa dha'fiha, kekuatan huruf-hurufnya dan kelemahannya. Dari kekuatan huruf-hurufnya dan kelemahan huruf-hurufnya, hak kembali kepada ahruf, makanya pakainya hak berarti ya. Itu diralat. Ditinjau dari kekuatan huruf-hurufnya dan kelemahannya ila ismail, pada dua pembagian, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il yang sehat dan fi'il yang sakit. Ternyata ada yang sehat dan sakit di masalah. Itu baru tahu banyak fi'il sehat fi'il sakit. As-sahihu fi'il sahih. Apa itu fi'il sahih? Huwa, dia adalah ma fi'il yang kanat huruful asliyah, keberadaan huruf-huruf aslinya sahihatan, adalah huruf sahih atau huruf sehat. Contohnya dhahaba, telah pergi. Syariba, telah minum. Karuma, telah mulia. Kalau masalah arti gampang saya dan kamu ya. Dhahaba, syariba, karuma itu semuanya fi'il sahih. Nanti saya jelaskan. Al-mu'tallu fi'il mu'tal huwa, dia
yang karena keberadaan ahadu hurufil asliyati serta di atas huruful asliyati ini hurufil asliyati atau ikut aja ya. Ya. Mau dibaca itu apa tim apa ngomong ikut saja, kan saja. Ya. Daripada saya jelaskan nanti bingung karena ini ilmu nahu. Ya. Ingat kalau membaca apakah ini urusannya nahu. Ya. Makanya kalau ingin belajar kitab dulu harus minimal 2, sorab dan nahu. Kalau sekedar sorab bisa membaca huruful asliyatu atau hurufil asliyati itu urusannya nahu. Ya. Sorab dan nahu. Uang karena dia adalah fi'il yang akan hurufin asliyati, salah satu huruf aslinya harfan illati adalah huruf illat. Huruf illat dalam huruf penyakit, huruf sakit. Huruf illat itu huruf sakit. Harfan illati. Nama dibaca harfa, bukan dibaca harfu, bukan dibaca harfi, urusannya ilmu Nah, kalau belum belajar sholat harus terbawa tidak tahu ya daripada dijelaskan nanti. Adalah huruf illat atau huruf penyakit. Wahiyah salah dan huruf illat itu ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Contoh wa'ada telah menjanjikan, khofa telah takut, khofat takut. Masya telah berjalan, masya berjalan. Ya, ini pembahasan terakhir pada kali ini, insyaallah. Ya, ini pembagian fikirnya keberapa ini? Ketiga ya. Tadi dari huruf aslinya, kemudian dari ada tidak huruf tambahan. Yang ketiga dari apa? Dari kuat dan tidaknya. Kuat dari kuat dan lemahnya huruf ya. Oh, tofi saya bukan tofi ya, karena saya pakai al-aku bukan maka tofi. Kalau aku tofi. Dari sisi kuat dan tidaknya, kuat dan lemahnya huruf, nanti fiil terbagi menjadi 2, yaitu namanya fiil as-safi atau fiil sehat dan fiil al-muqtar, fiil yang berpenyakit. Al-muqtar as-safi. Kemarin dalam pembahasan tentang huruf ada 2 macam, ada namanya huruf mabani, ada huruf ma'ani. Masih ingat ya? Huruf mabani artinya huruf pembentuk kata. Contohnya alif, ba, ta, tha, jim, ha, huruf hijaiyah itu huruf mabani. Ya, huruf yang menyusun satu kata. Ada huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna, itu huruf yang ada di dalam pembagian kata menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Contohnya min, huruf jar, itu huruf walaupun 2 kata, 2 huruf ya. Hatta, kemudian misalkan summa, itu semuanya huruf. Nah, huruf mabani atau huruf hijaiyah dalam bahasa Arab, nanti huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 2. Dilihat dari apa? Dari kuat dan lemahnya. Apa maksudnya kuat dan lemahnya? Dari sisi dia mudah berubah atau tidak. Huruf yang kuat artinya huruf yang dia tidak mudah berubah. Ada huruf yang lemah, huruf yang mudah berubah. Ya. Dalam bahasa ada huruf yang suka mudah berubah, ya. Punya kemampuan untuk merubah diri. Ada huruf yang tidak, dia hurufnya tetap kuat. Huruf yang kuat dan tidak berubah itu namanya huruf shafi. Huruf shafi. Huruf yang gampang berubah namanya huruf muqtal atau huruf illat, huruf sakit.
yang ada 3 yaitu apa? Alif, ya, wawu, ya. ya. Ingat alif bukan hamzahnya, bukan hamzah. Beda antara alif dan hamzah. Jadi bedakan antara alif. Bedanya apa? Alif tidak bisa dikasih harokat, hanya memanjangkan. Kalau hamzah bisa. Makanya kalau alif fathah, alif kasroh, alif dhamma, kalau dalam pelajaran Imam Syafi'i salah. Kamu kata kalau masih bener deh. Dalam tajwid boleh ya? Alif fathah gitu ya, Ismail? Boleh? Oh nggak tahu. Kalau dalam Syafi'i alif tidak bisa menerima harokat. Ada huruf sahih siapa? Huruf sahih selain 3. Selain alif wawu ya, berapa? Ba, ta, ta, jim, ha, ho, dal, dal, dan seterusnya selain alif wawu ya itu semuanya namanya huruf sahih. Paham ya? Fi'il nanti kalau dia ya, kalau dia hurufnya ada huruf penyakit, ada alif, wawu dan ya, maka dinamakan fi'il mu'tal. Tapi kalau hurufnya tidak ada 3 huruf ini, maka dinamakan fi'il sahih. Ya. Tapi perlu dicatat di sini untuk menentukan mu'tal dan sahih, acuannya adalah kemudian acuannya apa? Bukan wazn. Bukan wazn. Ya, walaupun nanti di dalam wazn ada alif, ada wawu misalkan atau ya, bukan jadi acuan, kita lihatnya di dalam huruf asli. Makanya tadi definisinya apa? Wa maka huruful asliyatu sahihatan. Itu adalah huruf yang huruf aslinya semuanya huruf sahih. Zahaba ada alif wawu ya? Tidak, ada fi'il sahih. Ya. Nasara ada alif wawu ya? Fi'il sahih. Hasuna ada alif wawu ya? Fi'il sahih. Dahraja ada alif wawu ya? Fi'il sahih. Ghafara fi'il sahih. Masa kayak gitu enggak paham? Paham ya? Gampang, pokoknya ada alif wawu ya fi'il sahih. Yang contoh fi'il mutlak mana? Nasara fil saya itu mutlak. Saya itu mutlak. Nasara Mu'tal. mutlak. Kenapa mutlak? Ada huruf ilatnya. Alifnya huruf asli apa huruf maksud? Tambahan. Tambahan bisa jadi tambahan? Tidak. Nasara fil sahih. Kenapa ini kalau kan ada alifnya? Yang jadi acuan adalah huruf khas. Ya. Baru sebentar. Jadi nasara ini fi'il sahih walaupun ada alif. Kenapa? Karena alif bukan huruf khas itu tambahan. Jadi menentukan sahih dan tidak 3 huruf ini dilihat dari huruf aslinya, bukan huruf saat kemuliaan. Paham ya? Hah? Dan sekarang contoh fi'il yang mutlak gimana? Ya, banyak nanti. Ada contohnya pola, koma, ya, soma, ada roma, ada goza, ada wako, ada wa'ada, ada yasaro, pokoknya ada wawu ya dan nun. Ya, ada wawu ya dan kola ada apa di sini? Alif. Koma alif. Soma ada alif. Roma Iya. ada ya apa alif? Alif. Alif apa ya? Alif. Alif bengkok. Apa saya tulisnya? Mim. Kenapa di sini? Alif. Alif bengkok ya. Jadi bukan rupiah, itu huruf Alif. alif ya. Tahu yang huruf alif dari mana? Dan dibaca kan? Kalau dia bacanya Romaya kan? Ada titiknya. Alif. Saya kenapa kok nggak nulisnya bukan Roma gitu ya? Alif dalam bahasa Arab cara nulisnya ada
ini ya alif. Jadi kayak gini belum tentunya kalau dikasih titik iya, tapi kalau ada titiknya itu juga alif ya. Baru tahu kalau alif ada kayak gini bentuknya. Ini alif ya. Tulisnya pun pakainya ini bukan yang lurus itu nanti ada pelajaran khusus namanya al-kitabah, pelajaran menulis belum ya terbelah. Ini alif. Roma waza alif. Berarti fi'il mu'tal. Waqa Alif. alif juga. Apalagi penyakitnya double, ada wawu ada Alif. alif kan depan sama belakang. Jadi yang penting satu atau dua. Yang ada saya temukan. Mu'tal. Bisa temukan. Kenapa mu'tal? Ada wawu. Jadi aku mau temukan saya mu'tal nggak perlu tahu arti, ya. Saya temukan saya nggak tahu artinya, saya nggak usah pakai arti-artian. Yang penting ada huruf wawu berarti fi'il mu'tal, ya. Ya sahabat saya temukan. Mu'tal. Mu'tal. Kok jawab mu'talnya masih berat sekali. Saya temukan. Mu'tal. Kenapa mu'tal? Ya. Ada. Ya. Ada dianya, ya. Ada dianya. Ya. Ini fi'il sahih, fi'il mu'tal. Jadi fi'il sahih itu fi'il yang semua hurufnya sahih, artinya tidak ada alif wawu ya. Fi'il mu'tal fi'il yang huruf aslinya ada salah satu dari 3 huruf. Ya, jadi mudahnya fi'il sahih itu fi'il yang huruf aslinya terbebas dari alif wawu ya, maupun dimanapun letaknya. Fi'il mu'tal fi'il yang ada salah satu dari 3 huruf tadi, apakah di depan, apakah di tengah, apa di belakang, apakah di fa fi'il, di ain fi'il atau di lam fi'il. Yang jelas kalau alif tidak mungkin di fa fi'il. Alif tidak mungkin di fa fi'il karena alif nggak bisa taruh di depan. Ya. Kalau di depan gimana? Alif hanya bisa di tengah atau di belakang. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan. Ada? Insyaallah. Paham ya? Tulis dulu Ustaz. Kayaknya semakin paham semakin bingung. Tapi sebenarnya belajar salaf itu menyenangkan ya. Ya, belajar salaf itu menyenangkan. Atau jangan banyak orang yang susah, yang berat dan dibikin senang aja. Insyaallah kalau dibikin senang nanti jadinya senang beneran ya. Dan apalagi kalau sudah kita sebenarnya menyenangkan ya. Belajar salaf itu sebenarnya mudah. Asal atau belajarnya pelan-pelan, tetap ya. Kalau antum beli kitab sendiri, pelajaran buku sorab atau baca sendiri itu sih ya. Kalau belajar bareng-bareng ini mudah-mudahan bisa istiqomah. Ini masya Allah ada banyak 30-an ya. Ini kalau istiqomah sampai selesai, masya Allah. Karena penyakit itu biasa. Semangat di awalnya. Nanti ketahuan mana yang semangat, mana yang cuma ada saja. Ya, kalau Fatih aja mengacu dan tahi dirasa sebagai dan kita pelajaran kita kali ini, insyaallah semua dirasa tenang di Bukhari kita akan lanjutkan dengan pengkajian di kita ya. Dan insyaallah kita akan menjelaskan rincian dari filosofi dan filosofi mu'tal. Pada filosofi nanti ada bagian yang berlanjut, filosofi mu'tal juga ada pembagian. Yang kita sebut dalam satu majelis Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh.